Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Jubaidah dari kelompok 1 yang akan menjelaskan sedikit tentang definisi, alasan, tujuan, dan manfaat hidup berjamiah. Kata jamiah berasal dari bahasa Arab dari kata jamaah yajma'u yang berarti kumpulan. Jamiah berarti sesuatu yang bersifat perkumpulan, persekutuan, atau lebih tepatnya organisasi. Berjamiah adalah kegiatan berkumpul yang memiliki manfaat besar dalam Islam. Alasan kenapa harus berjamiah? Karena berjamiah dipandang penting dalam rangka menghindari madorot dan mencari maslahat. Dan kalau berjamiah itu diibaratkan sebuah pohon, ketika pohon berada di suatu tempat yang bernama hutan atau kebun, maka mereka akan lebih berharga dan lebih bermanfaat dibandingkan tumbuh di tempat terpisah secara sendiri-sendiri. Demikian binatang-binatang. Ketika mereka berkumpul dan berkelompok, bukan hanya identitasnya saja yang jelas, tetapi juga memiliki kualitas, kekuatan, bahkan sekaligus harga yang lebih baik. Sebaliknya, jika ia sendirian, maka ia akan tumbuh secara tidak tenang dan sempurna karena diliputi oleh ancaman-ancaman dari binatang lain. Begitu pula manusia, apabila ia hidup sendirian, maka akan banyak kesulitan, menderita, dan tumbuh tidak sempurna karena tidak terjadi interaksi dan pertukaran pengalaman dan kemampuan. Tujuan berjamiah ialah upaya untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan untuk mewujudkan visi misi al-jamaah. Dan yang terakhir, manfaat berjamiah itu ada 5. 1. Hidup menjadi berarah karena adanya kendali dari pimpinan yang bisa dipertanggungjawabkan dari jamiah itu sendiri. 2. Mempertebal kekuatan pendidikan dan dakwah. Masih ingat falsafah lidi? Sebuah lidi tidak akan mampu menyingkirkan sampah di halaman jika ia bekerja seorang diri. Baru ia akan mampu ketika ia diikat dengan teman-temannya di dalam sebuah ikatan. Begitulah jamiah, kekuatannya akan muncul jika dibangun oleh lidi-lidi yang siap berjuang menghadirkan kebaikan di muka bumi. Pendidikan dan dakwah itu bukanlah kewajiban pribadi saja, tetapi kewajiban jamiah. Maka menyatukan kekuatan pendidikan dan dakwah menjadi hal yang niscaya tidak boleh tidak. Yang ketiga, wadah silaturahmi. Silaturahmi itu penting untuk dilestarikan. Bukan saja saling berkunjung, kemudian bercengkrama satu sama lain. Dan silaturahmi juga diarahkan sebagai ajang dakwah menyambungkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Dalam arti ketika Anda saling mengunjungi, maka sisipkan ucapan-ucapan dakwah. Tidak hanya senda gurau belaka. Yang keempat, ta'awun alal birri wat taqwa. Misalnya, ada salah satu anggota yang sakit, maka anggota yang lain memiliki kewajiban untuk menjenguk dan mendoakannya. Atau ada yang meninggal dunia, maka mengurus jenazah dari mulai memandikan sampai menguburkan adalah kewajiban bagi sebagian anggota yang memiliki kemampuan mengurus jenazah.
Yang kelima, meningkatkan kuantitas dan kualitas ilmu dan amal. Ada tugas penting dalam berjamiah, yaitu tawasobil haq wa tawasobil sabr. Tugas jamiah itu sendiri adalah bagaimana menciptakan umat yang berilmu, kemudian beramal dan berdakwah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buat Bu Lilis, terima kasih banyak sudah membimbing, mendidik, dan berbagi ilmunya yang insya Allah bermanfaat banget buat diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman Allah yang bisa membalasnya. Teriring doa, jazakumullahu khairan kasiron. Alhamdulillah, dengan adanya halakoh ini, di samping menambah ilmu, alhamdulillah bisa silaturahmi juga dengan anggota-anggota yang lain dan bisa kenal lebih dekat, bisa curhat-curhat. Oleh karena itu, untuk kedepannya halakoh ini harus terus berjalan. Tulis, lanjutkan.